Anies di pusaran fitnah oleh Tony Rosyth, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Pujian dan cacian itu hal biasa, terutama bagi seorang pemimpin. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, kata Anies Baswedan. Terkadang hal baik dicaci, dan yang buruk diapresiasi. Apalagi kalau sudah melibatkan survei persepsi. Yang baik bisa dibuat buruk, dan yang buruk malah dipuja-puji. Suka-suka yang mensurvei ambil sampel responden dan menyajikan hasilnya. Yang lebih tidak wajar jika seorang pemimpin atau pejabat gemar lapor. Mending lapor ke bini, lapornya ke polisi. Dikit-dikit lapor, serem. Kritik diawasi, hina di penjara. Gawat, ini menunjukkan pemimpin atau pejabat ini belum matang. Gak siap jadi pejabat. Saat ini, pemimpin di Indonesia yang dianggap fenomenal dan paling dinamis dalam pemberitaan selain Jokowi adalah Anies Rashid Baswedan. Gubernur DKI ini tidak saja banjir pujian, tapi juga tak pernah sepi dari fitnah. Beda fitnah, beda kritik. Kritik itu sesuatu yang inheren dalam demokrasi. Tak ada kritik, tak ada demokrasi. Kalau kritik berbasis pada data dan fakta, kalimatnya terukur, tidak terkesan cari-cari kesalahan. Bahasanya mengikuti standar EYD, masih sopan, maksudnya. Sementara fitnah itu sebaliknya, manipulasi data dan bertentangan dengan fakta. Seringkali menggunakan bahasa jalanan. Meski fitnah adalah tindakan tak bermoral, dan bukan bagian dari budaya bangsa yang menganut asas Pancasila, tapi kehadirannya niscaya. Seorang pemimpin dituntut untuk mampu menghadapi dengan dewasa. Gak sedikit-sedikit lapor polisi. Prinsipnya, apa yang dilakukan pemimpin, tak semua orang suka. Yang gak suka, ada yang pilih diam. Ada juga yang agresif menyerang. Bahkan fitnah jadi menu harian. Kelompok inilah yang orang sebut sebagai haters. Haters Anies sebenarnya jumlahnya gak banyak. Ini bisa dilihat ketika ada aksi demo di balai kota. Paling 10-30 orang. Saat musim banjir, agak banyak dikit. Kurang lebih 100 orang. Hanya karena haters ini agresif dan dikelola secara premium, maka cukup berhasil membuat gaduh di medsos. Walaupun begitu, atraksi mereka nampak kurang efektif. Gak besar pengaruhnya, meski kerja buzzernya masif. Kenapa? Karena suka menggunakan data palsu dan bertentangan dengan fakta. Ini mudah sekali dipatahkan. Sekali fakta dibuka, kelar. Selama ini, itulah yang terjadi. Terus dan berulang-ulang polanya. Apalagi dinarasikan dalam bahasa yang tidak simpatik. Gak nyentuh psikologi rakyat. Contoh yang paling gres, ketika haters Anies mengungkap anggaran DKI untuk penanganan COVID-19. Hanya 130 miliar. Kalah dengan Jawa Barat dengan anggaran 500 miliar, dan Jawa Tengah dengan anggaran 1,4 miliar. Padahal, DKI punya APBD 87,9 triliun. Pagi itu infografis disebar oleh buzzer. Sore harinya Anies klarifikasi, bahwa anggaran DKI untuk penanganan COVID-19 adalah 3 triliun. Kelar, justru menambah poin buat Anies. Beberapa hari berikutnya, diulang lagi. Kali ini Hotel Bintang 5 yang disorot. Sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi BEM Jakarta menuduh Anies berlebihan dalam melayani tenaga medis. Fasilitas Hotel Bintang 5 bagi dokter dan tenaga medis dianggap gak tepat. Hanya 1-2 hari berselang, sejumlah perguruan tinggi mengaku nama universitasnya dicomot. Juga beredar foto yang oleh publik diduga mirip ketua aliansi BEM itu bersama kakak pembina. Atraksi-atraksi semacam ini menurut saya tidak cerdas.
menyoal fasilitas tenaga medis dan membuli para dokter di tengah para tenaga medis itu sedang merenggang nyawa. Bahkan puluhan dokter meninggal saat bekerja, merupakan tindakan konyol. Para haters tanpa sadar sesungguhnya telah berhadapan dengan persepsi masyarakat. Bagi masyarakat, dokter-dokter dan para tenaga medis itu adalah pahlawan. Dihujani fitnah dan cacian, Anies tetap cool. Begitulah karakter bawaan Anies. No comment. Kecuali terus bekerja, terukur dan fokus menyelamatkan nyawa warga DKI. Meski harus menempuh langkah tak populer, lalu dibully dan dianggap cari panggung, Anies nampaknya tidak pedulikan itu. Fokus Anies bagaimana nyawa dokter, tenaga medis, pasien dan rakyat itu terselamatkan. Blessing buat Anies. Karena bulian kontra fakta justru berbalik dan malah menghadirkan banyak apresiasi publik kepadanya. Langkah-langkah Anies khususnya dalam menghadapi COVID-19 dianggap menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemimpin yang seungguhnya. Sistemik, terukur dan komprehensif. Komunikasinya membumi dan bisa dipahami rakyat. Anies seolah menjadi energi baru bagi rakyat di tengah frustrasi dan kekecewaan terhadap ketidakjelasan arah bangsa ini. Oh my god, Mas, dari kamar dapat surat dari Gubernur DKI. Coba kita buka. Kita lihat isinya apa. Oh, gila, gue merinding cuy. Jakarta 26 Maret. Terima kasih kami para pejuang kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue pengen nangis.